kita ini di podcast sebenarnya kalau orang-orang netizen lah, kita itu buat melakukan itu supaya membangun mereka sebenarnya, mendorong bukan menurunkan mereka, cuman memacu gitu loh. Iya. Ya kalau bisa buktikan kita salah. Iya. Malah bagus gitu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Buktikan kita salah komentar kita. Iya. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Hari ini, edisi kali ini kita istimewa karena setelah jalan belasan episode, sekian ratus ribu komentar, komentar berapa? komentar, 100.000. Itu kami mikir-mikir, kayaknya seru juga nih kalau beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami dari awal sampai edisi sebelumnya. Jadi kami merasa seru juga kalau kita bahas pertanyaan-pertanyaannya gitu. Boleh lah. Jadi kita sudah menyeleksi beberapa pertanyaan yang baik buat kami. Karena pertanyaan-pertanyaan yang bukan jahat sih. Pertanyaan yang terlalu pedas, kami nggak kuat. Kami nggak kuat jawabnya. Jadi apalagi santun, dia bisa bete 3 hari kalau jawab pertanyaan gitu. Biasa gitu dia langsung dicari. Ya. Find people. Siapa nih yang ngomongin gue gini, bahaya kan. Akhirnya kita Tapi lu siap nggak nih sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan nih? Siap, kita harus siap. Langsung kita roll tuh ya. Jalan ya. Oke. Iya dong. Siap. Pakai ini lu nggak usah. Nggak penting. Oh iya, karena kita edisi jawab pertanyaan, jadi gua nggak usah buka laptop. Nggak usah buka laptop ya. Habis baterai sih sebenarnya. Padahal lu buka laptop juga nggak ngapain kan? Iya, itu gaya. Ya, yuk. Kita mulai ya. Operator, silakan. Pertanyaan pertama, mau tanya apa? Ya, pertanyaan pertama. Dimas Buhari main di mana? Gua sejauh ini kemarin sih 2 minggu lalu lah baru balik dari Kamboja. Iya, ada seleksi, cuma kebetulan nggak diterima. Kamboja itu deket Karanggayam situ. Gua nggak main di mana-mana. Kenapa lu nggak main di mana-mana? Gua tahu pertanyaannya. Abis kontrak. Kenapa nggak diperpanjang kontraknya? Gak ada yang nawarin. Masa? Bener. SM? Enggak. Bang itu kapan ditanya? Next, selanjutnya. Oke. Itu siapa sih yang kadang narasumbernya gak kompeten? Kanan. Gak bermutu. Kanan siapa nih? Kalau dari kamera, boy. Kanan kamera. Berarti Kanan kamera. Tanya langsung orangnya deh. Ada lanjutannya terakhir. Apa? Gak usah ada pelatih fisik palalu. Wah. Ini pertanyaan dia nonton yang edisi pertama apa kapan ya? Iya. Pelatih fisik ya. Ngeri nih. Tolong Mas introduce. Santun mau kenalin diri sendiri apa dikenalin sama Dimas? Dikenalin lah, aku nggak perlu ngomong. Oh iya. Dulu Santun ini pemain berbakat. Ya. Cuman tersesat. Di rentan cedera. Ya. Habis itu dia Berbakat di mana nih, Boy? Basket atau apa? Nah, makanya kita nggak sebut. iya, pokoknya berbakat. Ya. Dan sejauh ini sampai sekarang dia masih menjadi orang dalam. Ya. Tapi gini, Orang dalam. waktu bikin Main Basket Podcast ini kita perlu main basket dari media, terus Dimas mantan pemain, Ya. pemain ya, Mantan. Masih pemain. dan ya, pelatih di akademi. Kami rasa perlu pandangan dari luar kami berdua gitu. Ya, Jadi yang nggak ngerti basket. Iya. enggak lah, justru yang ngerti basket. yang ngerti basket. Iya. Kenapa dia bilang nggak perlu pelatih fisik itu justru karena ada alasannya kenapa waktu itu nggak perlu Iya. pelatih fisik. Itu kan cuman apa? Retorika Karena- juga ya. Ya, itu nggak perlu Nggak perlu dijawab. Masukin ke dijawab. hati. Masa sih nggak perlu pakai pelatih fisik gitu ya? Iya, pasti kan ada pelatih fisiknya. Iya, Sedangkan saya dulu waktu ditinju juga masih pelatih fisik. Oh, tinju. Mana cedera tangannya yang mana? Ini, Boy. Oh itu, makanya nggak lanjut Apa kan? lawannya pakai kuku cakar? Tinju. Bebas kita olahraga tinju, muatan, Oh, bebas. muatan. Iya. Bela diri semua ya? Bela teman juga bisa. Ya, asik. Bela pacar-pacarnya orang juga bisa. Bebas saja. Udah terjawab tuh ya? Terjawab. Oke. Selanjutnya. Mas Santun seperti Arki Wisnu tapi punya rambut sekilas seperti itu. Hah? Ulang. Itu kamu ulang yang keras.
Mas Santun seperti Arki Wisnu, tapi punya rambut. Sekilas seperti itu. Oh. Kamu bangga nggak Tun? Atau wah seharusnya aku lebih ganteng dari Arki atau gimana? Iya. Kamu yang ngomong ya. Bener dong. Apa? Gimana? Bangga apa enggak? Bangga atau nggak dibilang Biasa mirip- aja. Hah? Biasa aja. Biasa aja. Lu pemain terbaik loh boy di Indonesia, pernah jadi MVP. Loh, aku ini kalau ditakdirkan Tuhan pemain terbaik juga jadi, cuma Oh, iya. rankingnya harus di jalur lain. Tapi Tuhan punya rencana lain. Betul. Lu Ternyata di- lebih indah. jadi komentator di podcast. Ya. Tapi dulu pertama kali gua kenal dia, gua juga mikir ini saudaranya Arki Wisnu kah ini gua bilang. Iya. Wah. Iya. Liatin lama-lama, oh beda juga ternyata kalau udah dilihat. Oh, gue pikir lu bilang liatin lama-lama. Oh, gantengan Arki. Bener dari banyak sih yang ngomong dia mirip sama Arki Wisnu gitu banyak. Iya. Ada yang bilang mirip pemain bola juga ya? Bukan. Bukan ya? Bukan ya? Main bola siapa main bola, Boy? Hah? Beckham mungkin. Jangan disebut itu mah. Jangan. Next. Next. Lanjut ya. Lanjut. Next top 10 center dong. Ini kebanyakan point guard. Oh. Top 10 Top center. center. Iya, waktu itu kita pernah bahas pemain-pemain terbaik ya, gitu ya. Tapi banyaknya di posisi-posisi pemain kecil. Top Nah, 10 kalau udah center. jalan liga gini, siapa pemain besar menurut lu keren? Kita langsung jawab aja lah. Ya, Siapa? jawaban cepat aja ya. Ya. Malah bingung. Valentino. Aduh. Anu, Valentino. Lakai. Lakai. Terus Galang. Galang. sempat cedera tuh. Ya. Ini siapa? Yonatan. Pasifik. Yonatan kecil sih sebenarnya. Iya. Gini deh. Dia ributnya kan banyak. Ah. 5 aja gimana? Koming. Koming. Pringo. 5 aja Pringo. gimana 5? Pringo tuh gue bilang gak big man. Pringo apa? Susah tau Indonesia ini big man gak sampai 10 lah Iya. gitu loh. Pringo tuh main 4 lah ya. Kecuali kita sebutin satu-satu nih di setiap tim. Bisa. Ya. Oh, Yang Satu tim murni satu. yang murni big man Iya, ya. yang murni big man. Kalau Pringo gue bilang masih main 4. Jonathan masih main 4. Malah dia bisa main 3 kalau gue bilang. Iya, udah enggak terlalu nih fisiknya. Iya. Koming Real big man. 5 ya. Iya, Adi big man. Adi, tapi dia udah enggak main. Iya. Oh. Laka itu bisa. Oh, Vincent. Vincent Kosasi. Vincent Kosasi ya Nih, big man. Vincent Kosasi. Iya. Pro kontra Vincent sama Loren. Laurentius Oi. Nah, itu mirip kan? Iya. Harusnya main 4 kalau di 4 timnas. iya. Itu susah lah. Memang Dikit kecuali kurang kita satu-satu ya. ya. Setiap tim satu bisa satu, mungkin. ya, agak didorong untuk Iya, main di situ didorong, ya. Iya. Oh, Gitu ya. Oke. Siapa? Prawira, Firman, Bali ada Tri. Hartanto. Akhirnya nyebut satu-satu ya. Iya, tentu Pandu, Bisa. Pandu Pandu enggak lah. 4 tuh kayaknya. 4 ya. 4. Tapi kalau dari semua yang ada sekarang siapa menurut kalian paling jago? Koming. Galang. Gua Firman deh. Iya. Tua-tua ya. Maksudnya Firman masih muda Firman. regenerasinya Boy. tuh loh. Siapa? Yang gue tonton beberapa minggu lalu Satya Wacana tuh yang rambutnya Lakai. keriting. Brian. Brian ini ya. Mulai. Brian ya. Karena iya. kembali lagi nggak ada pemain asing, jam terbang naik. Nah itu Brian itu yang Iya kan? aku bilang sebelumnya kan, Hah? edisi sebelumnya. Ya dia tuh latihan nge-gym. Oke. Iya, Brian agak Brian tuh big man. cabi ya. Iya, big man gue bilang. Iya, Maksudnya maksudnya dikuatin lagi Brian ya. iya. Sejauh ini yang kelihatan lah ya. Sayang gitu loh. Ada potensi ya jadikan badanmu gitu loh, fisikmu, Iya, betul. strengthmu. Betul. Kan keuntungannya di dia juga. Setuju gua. Ini masukan positif ya. Iya. Masukan membangun. Iya. Bisa aja negatif. Ya kalau dia tersinggung, padahal kan kalau dia lebih bagus, Enak kamu ngomong gitu, dia aku nggak ada barbel. Ada lah pasti. Oke. Selanjutnya, Mas Antun mirip Arki gak sih? loh itu Loh, lagi. iya. udah mirip. dibilang gantengan Udah dibilang. santun, udah. Jangan-jangan yang nanya itu aja tuh. Iya, sama. Akhirnya kita jawab, selesai masalah. Sudah selesai masalah, udah kita jawab. Next ya. Next. Why tidak ada Hardianus? Why tidak ada Hardianus? Oh, dia yang itu episode kali ya? Iya. Top 10. Top 10 Kita ya? kan milih. Nggak ada. Kenapa Tun kamu? Top Iya, Ardianus the best kenapa nggak milih? player. Iya. Padahal Ardianus itu ada kelasku loh. Iya. Bukan tim yang pemain yang kita pilih ya, bukan ya? Bukan ya? Player, Top 10 ya? IBL ya. Oke, kenapa ya? Kalau gua jawab duluan ya. Ya, lu dulu. Kalau gua Hardianus bisa masuk bisa enggak, tapi saat itu
kita nggak masukin karena memang kebetulan pesaingnya ya lagi lebih bagus daripada Hardianus gitu. Hardianus punya potensi untuk terus berkembang gitu, apalagi di dunia basket ini. Ya seperti edisi kapan kita pernah bilang bahwa Arki menurun, tapi sekarang kemudian naik lagi, bagus lagi bagus gitu. lagi. Jadi bisa begitu. Sangat mungkin nanti Hardianus malah Lebih performanya bagus. bisa naik lagi gitu. Menurut gua begitu. Nggak tahu Santun sama Dimas. Kalau gua Hardianus sejauh ini top 15 player. Oh, top 15. 15. Berarti nggak masuk 10 tetap ya? Iya, top 15. Ya enggak masuk 10 itu. Ya enggak apa-apa kan? Kenapa Tun? Kamu Itu alasan gua. Iya, kenapa iya, nggak iya. masuk. Ya sama sih. Yang ada Ada di yang posisi lebih yang lebih bagus. Sebenarnya aku harapanku karena dia itu memang adik kelasku. Iya, iya. Adik kelasku satu sekolah dulu tapi jauh. Ya, ya. Beda 30 tahun mungkin. Itu mah bukan adik kelas, anakmu. Iya. Berarti seneng lu Makanya itu lulusan SMA 1 Balikpapan yang jadi pemain hebat ya cuma dia. Oh iya, Iya, Balikpapan ya, Mm-mm. Kalimantan. SMA 1 loh ya. Iya. Dari SMA Seharusnya 1. kamu juga Tun, tapi Aku gagal total. rencana Tuhan beda. Iya betul. Malah aku berprestasi di Di komentator. Salah. Jadi si Hardianus bisa nggak nanti tuh ke 10 besar? Sekarang lebih bagus mainnya. Oh itu makanya. Iya, iya, iya. Makanya sebenarnya kita ini di podcast sebenarnya kalau orang-orang netizen lah, kita itu buat melakukan itu supaya membangun mereka sebenarnya, Mendorong bukan ya. bukan menurunkan mereka, cuman memacu gitu loh. Iya, iya. Ya kalau bisa buktikan kita salah, Iya, iya, iya. kalau iya. bagus gitu. Iya, iya, betul, Ya kan? betul. Buktikan kita salah komentar kita Iya, ini. Iya, Oke. iya, iya. Itu kan bagus buat bangun mereka itu. Iya, iya. Lanjut. Lanjut. Wicak nomor berapa bos? Wah, Wicak. Wicak. Oh, Hardian. Oh Hardian. Nah, Hardian itu posisi berapa ya? 4 deh ya. 4 4 ya. dan 3. 4 dan 3 ya. Mm-mm. Dia untuk main 5 agak dipaksain bisa sih kayaknya. Cuman Ini nomor punggung apa nomor apa sih? nomor punggung berapa? Nomor telepon. Nomor punggung. Wicak secara mengejutkan kalau gua ya. Secara mengejutkan di Pelita Jaya juga apa ya, waktu dia di Pasifik gua anggap oke lah gitu. Dia bisa menonjol di Pasifik, tapi apakah dia bisa menonjol di Pelita Jaya. Pelita Jaya? Ternyata bisa. Apalagi kalau dia main di bawah itu buat gua cukup powerful dan ya ada cerdasnya mainnya buat gua kalau si Wicak ya. Atau kalau teman-teman. Cuman balik lagi kenapa dia nggak masuk di list kita beberapa waktu lalu? Iya, perbandingannya ada. Perbandingannya lawan-lawan dia di situ cukup banyak. Oke, tadi kan Hardianus 15 ya. Hmm. Wicak 25. Anjir, 25 pemain terbaik. terbaik. Wicak lebih baik bermain di Pasifik daripada di Pelita sejauh ini yang gue lihat. Oke. Di Pasifik kelihatan banget memang dominan, Nonjol. tapi karena timnya mungkin banyak bintang ya Pelita ya. Ya. Jadi ya, tapi dia ngebantu banget. Cuma memang nggak, poin per gamenya pasti lebih jauh, lebih hebat di Pasifik gitu loh. Jadi Wicak sejauh ini masih Wicak nominasi MVP. Ya. Wow, kan Pasifik kan? Iya tuh. Tapi ya mungkin tim baru butuh apa namanya tuh? Adaptasi ya. Sekarang sih sejauh ini yang kita tonton di IBL 2021. Ya. Oke lah Wicak, tapi gue masih taruh dia di 25. Mas Antun. Udah sama lah. Sama ya. Berikut boy. Berikut boy. San Antonio Spurs tim futsal ya. Ah, nggak usah dilanjut. Udah Apaan sih? jelas itu ya, memang tim futsal udah selesai. Lanjut. Kyrie Irving overrated kapan bos? Nah, ini persis seperti yang dibilang Santun tadi. Kita tuh bikin podcast ini biar memotivasi. Iya. Kyrie Irving kan dengar juga. Kyrie Irving denger Dia sering kita. ngomong ke aku kok. Iya, jadi tambah bagus sekarang. Iya. Waktu itu dia nanya Habis juga dengar dia sih. terpacu jadinya kan Iya. ya. Lu punya temen nggak di Brooklyn yang bisa bahasa Indonesia gitu? Gue butuh translator kata Iya, dia. iya, iya. Ya udah. Tapi enggak lah gini. Maksud gua begini. Ketika kita pemain itu kan bukan robot yang diprogram sudah mati gitu. Ngerti Iya. enggak lo? Jadi ketika kita bilang misalnya Kyrie Irving overrated, saat itu pertimbangannya overrated gitu karena waktu itu tuh kita berpikir sampai sekarang bahkan masih sebenarnya
Kyrie Irving nih nggak pernah nge-lead sesuatu apa ya secara Statistik signifikan ya? statistik gitu di antara pemain di Ya, levelnya dia gitu. Ya Di- memang dia itu bukan Iya. pemain jelek, bukan. Walaupun sebenarnya Iya. makanya kenapa keluar komentar Ah. itu waktu kita setelah selesai syuting Kyrie Irving Malah tiba-tiba malah bagus gitu. Kita bertiga tepuk jidat. Anjir gitu. Kyrie Irving Iya, tiba-tiba main, tiba-tiba besoknya nggak main. Nah, gitu. Irving juga gitu dia kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Dia nggak masuk assist banyak enggak, Ya, rebound enggak, poin enggak, ya. tapi dribble banyak masuk boy. Ya, dribble terbanyak ya. Betul. Banyak. Tapi ya itu membuktikan bahwa kita juga manusia bisa keliru lah Iyalah gitu. nggak Maksudnya apa-apa. nggak yang wah pasti benar gitu dari main basket podcast yang nggak juga gitu. Ya, Oke. lanjut boy. Bagus banget menambah narasumber lain yang juga tidak pelaku basket Indonesia. Harapannya semua pihak bisa nemuin progres basket yang bagus untuk kedepannya. Oke. Lama-lama ini trio podcast bisa bikin liga juga nanti. Wah, sebenarnya Bisa, tujuan kita itu ya tujuan akhirnya ya. ya bisa. Tinggal ya tolong dibantu sponsor lah. Sponsor ya. Ya 30 miliar lah setahun. Itu untuk gaji kita aja buatkan, dulu. iya. Itu untuk gaji kita dulu. Lo kalau buat liga gampang ya, masalahnya Liga. dananya ini yang susah. Ya. Karena kalau sudah ada uang segitu kita tinggal suruh orang ya. Lo iya kan? Ya. Nanti kebijakan dari kita. Iya, Kita iya, ngatur iya. bagaimana regulasinya tuh. Nggak gini, kalau Dimas ada nih komentar nggak tadi kenapa nggak bikin liga aja? Ya kita nih awalnya berdua karena kita membuat liga kita datangkan Santun. Jadi Ya. semua profit nanti dari Santun di share ke kita. Jadi Ya. dananya tetap dari. Gue tuh suka gini teman-teman. Kadang-kadang orang-orang cuma ngomong gini, ngomong doang lu gitu. Bisa bikin nggak ngomong doang gitu. Bahwa di dunia ini memang ada orang yang kerjanya ngomong doang. Bahwa ada orang yang mengamati saja gitu. Misalnya nih, Santun mengomentari permainannya Hardianus, permainannya Abraham. Bukan lantas Santun, coba main, bisa nggak lu lebih hebat daripada Abraham? Ya nggak bisa lah gitu. Bisa. Kapan? Dulu. Gitu. Dulu. Mereka Waktu belum lahir Abraham ya belum bisa. lahir. Ya, aku lebih hebat pada dia. Ya, betul kan? Ya. Ya benar. Dan intinya begitu sih. Jadi kalau pengen bikin liga pengen. Ada uang nggak gitu. Iya, itu aja. Kalau ada uang juga. Siapa Nggak tahu tahu ya, gitu, yang gitu. komen ini donatur. Iya. Oh iya. Iya. Yang dana. Oh bisa ya kita Langsung bisa DM bikin DM. ke Instagramnya Main main basket. basket. Ada duit nih nganggur berapa? Iya, nggak apa-apa. 10 juta cukup. lanjut. Bang Rosijan coba bang masuk probasi ya. Waduh. Di IBL langsung, idenya bagus. Masuk kantornya pernah gua. Masuk kantornya pernah. Tapi pernah dapat tawaran nggak boy? Enggak ya. Yang bener. Iya beneran. Bohong. Jujur lah jujur. Jujur gua. Iya gimana? Enggak pernah. Misalnya sih. salah satu orang IBL lah, dan lu kerja sama kita aja gitu loh. Enggak apa-apa sih. Pernah ada tawaran gitu nggak? Enggak pernah. IBL? Enggak pernah. Kecuali gua lupa ya. Tapi seingat gua sih enggak ya. Tapi kalau ngebantu ya Perbasi boy, enggak pernah. perbasi daerah. Ntar lu pernah nggak ya? Perbasi daerah. Kayaknya enggak sih. daerah. Enggak lah. Kabupaten. Enggak ada. Perbasi daerah. Mau nggak? Oh iya, mau nggak? Mau atau enggak? Kalau gua sih enggak kayaknya. Enggak. Ya. Tergantung gajinya. Kalau gajinya gede mungkin mau ya. Oke. Tapi enggak lah. Enggak ya. Oke, next. Tergantung tujuannya lah. Tujuan lu apa? Sekarang kita bertiga di sini dan teman-teman yang lain banyak di luar kan semuanya punya keinginan bantu memajukan basket Indonesia ya dengan berbagai dengan caranya masing-masing gitu. Ya betul. Jadi nggak mesti terus semua masuk perbasi penuh perbasi. Iya. Nanti ketuanya 3, anggotanya 500. lanjut. Lanjut. Nah, nih, menurut saya perlu ada juga Liga 2 biar jelas jenjangnya. Kayak pas zaman ada IBL itu di bawahnya Kobatama. Karena menurut saya liga-liga di luar jenjang menuju pro-nya jelas. Ya. Gimana lu? Perlu tuh ada 2 liga dengan level berbeda. Kurang lebih begitu ya. Dijadiin perbandingan banget nantinya, takutnya gue nggak mau kayak gitu. Nanti dibilang mikirin IBL terus, Kobatama nggak dipikirin. Ngapain? Lu yang minta kayak begitu, tapi sementara
orang-orang yang untuk ngebangun Liga 2-nya ini nggak mikir dengan keras liganya akan menarik ya buat apa? Mending satu liga aja tapi menarik banget dulu gitu loh. Oke. Kan ini udah ada program yang anak muda ini loh yang timnas itu udah cukup lah dulu. Kalau udah liganya bener-bener bagus sampai sekarang sampai lama nanti boleh lah ada Liga 2 atau Kobatama. Liga 2 itu Gue nggak mau dibanding-bandingin itu loh. kayak Jilik ya. Iya tapi Kalau di NBA. akhirnya penonton nggak ada gitu loh mas. Iya. Aku kan merasakan. Gue sempat main Kobatama. Gak ada penonton ya? Nggak ada ya kayak nggak diperhatiin kayak kamu bilang kan atlet itu patut dihormat karena kerjaannya segala macam. Ya. Ini kayak nggak diapresiasi atletnya gitu Iya loh. betul. Miris juga sih. Ngapain gitu loh Liga 2 tapi atletnya nggak diapresiasi. Datang ke lapangan, maaf ya, pakai sendal nanti. Lu atlet loh, mau ke lapangan mau bermain gitu loh. Iya betul. Buat apa? Jadi mending si IBL-nya dulu yang Liga 1-nya ini dulu aja diperbaiki. Kalau lu gimana Tun? Ya bagus juga sih ada itu Liga 2. Liga 2 mungkin lebih ke development league ya mungkin ya. Transisi dari pelajar mahasiswa sebelum masuk pro itu digodok di situ dulu mungkin ya. Iya. Nanti yang the bestnya masuk. Ya bagus juga sih sebenarnya. Tapi dengan Cuman kan dengan cepat itu enggak kan? enggak, teman harus agak ribet sih Ya, mungkin ya. makanya itu gua takut. Kalau usulnya bagus. usul bagus. Cuman aplikasinya di lapangan ini yang susah. Nanti takutnya malah sekedarnya kan repot. Akhirnya nggak ditekunin dengan benar liganya kan gitu loh. Iya benar. Itu yang kita takutkan. Buat apa? Akhirnya Kalau gua terlepas dari kendala teknis kalau ada teknis. dilaksanakan sulit atau bagaimana, gua sih setuju ada 2 liga, bahkan kalau bisa 3, kalau bisa 4, kalau bisa 5. Oke. Karena akan memberi peluang untuk lebih banyak orang main. Ya. Jadi main nanti bolehlah kita setting yang paling bagus misalnya IBL. Nah, akhirnya tuh yang seperti selalu Santun keluarkan selama ini yang masuk IBL tuh adalah yang terbaik. Jadi yang benar-benar lu berusaha mati-matian untuk jadi pemain IBL gitu. Untuk bertahan di IBL lebih sulit lagi. Karena ternyata di bawah ini ada pesaing liga-liga pesaing lu. Dan pemain-pemain ini main di banyak liga yang juga disoroti juga. Misalnya Santun main di IBL. Ya, pemain sekelas Santun mah lawan si Fulan di Liga Ece-Ece. Lebih bagusan Liga Ece-Ece gitu. Jadi ada pembanding-banding kayak gitu buat gua. Kayak sekarang misalnya kan kita nggak punya. Iya, nggak ada. Bahwa beberapa kali kita pernah ngobrol juga, gua lupa apakah di forum ini atau di luar, ada pemain-pemain jago tuh nggak mau masuk IBL, nggak mau main di 5, nggak mau main di DBL, padahal jago gitu. Gua sendiri bisa ngambil contoh misalnya Jopai itu siapa nama aslinya? Jopa. Aduh, Jopa itu siapa sih namanya? Kok gue lupa ya? Oh, Jonathan Siragi. Jonathan Siragi. Saragi. Ya, Jopai. Terus gue lupa lagi agak lama gitu. Beberapa nama tuh jago-jago Sam gitu. Albadi. Sam. Ya. Sam Itu luar biasa. sangat layak untuk main di liga tertinggi, tapi entah apa alasannya tapi Sam Dia nggak masuk. tertarik gitu. ya. Dia nggak tertarik di tempatnya kayaknya. Sam lebih sering kita lihat main di Tarkam. Gitu. Jopai pun demikian gitu. Jadi kalau misalnya ada nih bisa nonjol sehingga ada yang paling mewah misalnya IBL, bayarannya keren apa segala, ya orang sebelum kesini berlomba-lomba dulu adu kekuatan di bawah. Betul. Di atas nggak bagus gitu. Iya. Kalau masalah penyelenggaraan nih bilang sama Dimas, ya tergantung keseriusannya tadi. Iya, makanya gue takutnya nggak serius itu doang sih. Kalau misalnya serius dijalaninnya, ya nggak masalah, bagus banget masalah, idenya. bagus banget, setuju. Mending Liga 2 apa Tarkam? Mending Liga 2 atau Tarkam? Enggak lah, Liga 2 lah. Mending Liga 2 kalau ngomong itu. Tarkam tuh ini turnamen. Iya, turnamen bebas. Siapa aja bisa masuk ke situ. Iya, maksudnya, nanti orangnya makin nggak. Tarkam ini orang-orang ya sembarang aja Tarkam ini. Iya benar. Sebenarnya maksudnya bukan kategori atlet tuh bisa masuk situ Tarkam. Oh, ini ada lagi gini nih. Kalau Liga 2 tapi dihuni dengan pemain yang udah berumur, berguna nggak? bisa berguna aja karena misalnya kalau dia bagus di Liga 2 nanti misalnya ada. Tapi yang mainin yang orang-orang yang udah 36 tahun. Yang penting dia bisa bersaing, Mas. Buat gua. Yang penting dia bisa bersaing, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya jadi maksudnya gini loh. Ini kan IBL tertinggi. Bawahnya kan Liga 2. Liga 2 itu seperti di league lah. Development. Ya, maksudnya semua yang mau transit supaya showcase-nya tim-tim. Siapa waktu itu pemain Lakers yang siapa?
yang sudah umur akhirnya dikasih kesempatan main Ingram, Brandon. Bukan Brandon. Andre Ingram. Ya, Kan udah tua tuh. Tua banget. Ya, itu maksud gua. Kalau mau development harusnya kan nggak pemain umur segitu yang di Liga 2 kalau. Tapi tadi menarik kalau dari sisi gua ya, menarik pertanyaannya Tarkam atau bikin Liga 2. Tarkam itu juga kan menariknya adalah kadang-kadang ada yang rutin ya. Misalnya nih, ada tempat di Kalimantan tiap tahun dia bikin gitu. Tiap tahun dia bikin di Medan, tiap tahun bikin gitu. Kenapa nggak diupayakan misalnya itu diverifikasi sebagai Liga 2 gitu. Sehingga ini resmi gitu. Bisa. Resmi punyanya ada capnya, taruhlah misal capnya Perbasi atau capnya FIBA atau apa bahwa ini, sehingga pengelolaannya juga serius. Buang duit ya memang buang duit gitu atau gimana gitu. Jadi Liga 2 ya bisa aja. Apa? Bandit kan Oh nah, dari tim Tarkam ya. Iya. Divisi ya. Ya bisa sih. Itu bagus sih. Sarannya bagus. Cuma tinggal teknisnya aja seperti teknis bikinnya ya. Oke. Lanjut. Yuk, klubnya tanya satu-satu di media rela gak buat perataan salary cap? Sampai ada pemikiran klub lebih besar dari IBL. Kira-kira klub mana yang mesti ditanya pertama? Yang pertama gue tanya adalah klub tajir ya. Klub tajir lah pasti. Tajir ya. Yang pasti klub jersey warna biru. Warna biru. Prawira. Iya, Prawira. Ya. Prawira. Enggak, gue sih bukan masalah itu sih, bukan masalah tanyanya sih kalau gue bilang. Harus dikumpulin semua lah gitu. Iya, ngomong mau enggak? Diskusi. Ya betul, setuju gue Dimas. Jangan ditanya satu. Ya kalau dia enggak mau yang kalau gini kalau voting kan bisa. Lu enggak mau dua. Ya. Ternyata yang mau yang mau satu, yang mau dua, ya menang gua dong. Ya. Mau enggak mau lu ikut. Iya. Wah, inilah tapi diskusi minimum lah. Diskusi dulu ya. Iya. Di mana-mana kalau pelajaran PPKN tuh musyawarah mufakat dulu, tidak tercapai kesepakatan baru kita pemilihan suara. Gitu. Benar. Ada lagi yang mau tambahin enggak? Enggak ada ya, cukup lah. Masa tanya satu siapa gitu loh. Iyalah. Enggak apa karena menarik pertanyaan. Menarik, tapi dibuat forum lah ya. Karena gue inget waktu kita ajak si Wensan jadi tamu, masih itu tuh. Iya, jadi lu keluarin duit berapa banyak pun nanti akan ada tim lain yang lebih banyak. Yang lebih banyak lagi jor-joran sehingga kedepannya juga nggak bagus. Efeknya bisa begini. Bisa jadi nanti dia jadi balon gitu apa istilahnya. Harganya kemahalan tapi mainnya gitu-gitu aja kualitasnya. Bisa gitu. Ya. Harganya kemahalan, kualitasnya segitu-segitu aja. Betul. Jadi mending di ya kalau siapa diajak ngomong duluan ya semuanya sih menurut gue. Diskusi bareng-bareng ya. Diskusi bareng-bareng. Setuju Dimas. Lanjut Boy. Kalau ngomong gaji ya harus punya skill dulu dong. Gaji tinggi tapi skill abal-abal. Terus kalau mau cari pemain tuh gak bisa cuma pakai radar tua alias yang jangkauannya kecil. Makanya hal yang harus dilakukan harusnya dicobalah turunkan untuk mencari bakat. Dia tuh di setiap lapangan yang ada atau komplek GBK, jangan untuk rumah, komplek GBK misalnya. Oke. Ada sih yang punya skill. Ya, Mas Antun aja jelasin, dia kan Iya. Yang kamu bilang. Tadi apa tadi? Apa aku? Yang kamu bilang kalau ada UMR harusnya pemainnya punya gaji. Harusnya punya kapasitas. Gaji dulu kapasitas. Jadi nggak gampang main yang kamu bilang itu, Mas. Gimana, Mas? Ya betul. Betul apa nih? Ya itu kepanjangan dari pertanyaannya itu. Jelas. Iya. Gaji dulu. Buat apa gaji banyak-banyak kalau mainnya gaji gede atas skill yang bagus dulu. Nah, itu dulu. Ya kalau gitu ya skill yang bagus dulu. Biar kamu ya kan. Cuman kan itu dari mana datangnya karena harus liganya dulu dibenerin supaya mendapatkan skill yang bagus karena skill itu muncul dari keseringannya dia bertanding gitu loh. Itu kan pengalaman skill itu muncul. Betul. Nggak mungkin kamu latihan berpuluh-puluh tahun adalah liga percuma. Berlatihannya dari setahun 8 bulan, mainnya sedikit nggak mungkin bagus. Jam terbang. Dimas? Ya sama sih skill lah gua. Pemain bisa digaji gede gara-gara skillnya bagus. Nggak mungkin lah owner gaji pemain gede tapi nggak punya skill ya untuk apa?
Iya betul. Iya enggak? Kalau gua balik lagi sama yang di main basket, gua gaji dulu. Gaji dulu nanti skill bisa ngikut juga. Jadi ketika skill ngikut akan banyak orang yang berebut untuk dapetin gaji itu sehingga persaingannya akan lebih ketat gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, jadi orang juga males ngasah skillnya, toh gajinya nggak jelas gitu. Tapi kalau ada kejelasan gaji di awal, lu paling murah main di IBL gaji lu misalnya 15 juta. Oh iya itu kan Wah, maksudnya sudah rebutan dengan dengan liga yang tertata baik, Ya. yang maksudnya saringannya itu kan, ya saringannya kan itu tersaring untuk mendapatkan gaji yang besar. Ya. Ya, Jadi itu yang betul. Ya. main di sana dengan skill yang cukup luar biasa dengan gaji itu ya nggak masalah gitu kan. Nggak masalah. Ya, lanjut. Jadi penasaran apakah ada hadiah besar dari IBL? Tadi itu belum selesai pertanyaannya tentang Yang kedua Yang tadi pertanyaan. kedua pertanyaan tentang scouting ya. Oh iya, scouting. Scouting. Gue ingat soalnya tadi gue mau jawab gini. Apa? Scouting itu perlu, tapi buat gue nih ya, dengan adanya DBL tuh mempermudah scouting. Jadi DBL tuh ada di 30 kota. Nah ini gue rasa sebenarnya kan hal itu sudah ada sejak lama ya. Iya. Ada Kejurda, ada Porprov, ada apa? Sebenarnya PON. sudah ada. PON. Nah betul, PON dan lain-lain. Itu sudah sebenarnya itu ajang untuk nyari Mencari, talenta di iya. daerah-daerah ya. Cuman memang gua rasa keunggulannya DBL adalah selain dia bikin di daerah-daerah, dia juga Dikumpulin. memberitakan. Terus kemudian dikumpulin. Iya. Kumpulin dalam bentuk DBL Camp, lalu kemudian dikumpulin dalam bentuk DBL All Star. Iya. Jadi nyari tetap ada, tapi tugas para pencari bakat ini akan lebih mudah dengan adanya apa namanya? Info. Kompetisi yang luas sekali kayak DBL Oke. gitu. Benar-benar itu jadi dari SMA udah tahu bakatnya. Udah tahu. Itu prosesnya luar biasa juga tuh, lebih enak bentuknya nih. Ya kan misalnya gini. Misal lupa nih Mas, lu nggak tahu misalnya ada pemain bagus di Iya, Sulawesi Tenggara misalnya. Iya. Tapi anak-anak DBL bilang misalnya, "Weh, Mas, di Sulawesi Tenggara ada yang bagus tuh." Iya. Oh ya, gitu. Nah, kan jadi tahu Iya. gitu. Jadi yang nyari bukan cuma dia doang, bukan hanya yang butuh. Iya, Tapi betul. teman-teman yang lain bantu nyari. Iya, gitu. betul. Karena ujung-ujungnya buat Indonesia juga. Yoi, basket Indonesia. Betul. Terus boy? Ya. Habis? Masih baik. Dua lagi lah ya. Dua lagi. Dua lagi. Yang paling bagus lah coba. Paling bagus. Yang uji-uji kita nggak Yang ada. ada duit-duitnya gitu nggak ada? Yang Sponsor puji-puji. gitu Oh, ya. iya. Mata duitan banget kita nih. Bentar ya. Lagi dicari nih ya. Tapi pokoknya Mana aja lah. demi basket Indonesia kita bantulah Ya. apapun itu ya. Nanti kita bisa jadi Koar aja pun kita edisi ini menarik ya. Edisi ini menarik, kita jawab pertanyaan orang-orang sehingga lu mau nanya apapun munculin yang Iya. benar-benar lu nggak tahu atau Iya, apa. nggak apa-apa kalau lu pengen tahu kan. Pengen tahu tentang basket Indonesia khususnya, munculkan di kolom pertanyaan, di komentar. Insya Allah dijawab. Jadi penasaran apakah ada hadiah besar dari IBL untuk tim peserta dan tim juara? Tim peserta dan tim juara. Hadiah itu boy ya. Hadiah kalau juara ya. Sama tim peserta. Oh, kalau tim peserta itu kita sebut namanya adalah subsidi dari liga. Ya. Kalau hadiah gue nggak tahu nih boy. Iya. Karena dulu setahu gue walaupun gue juara preseason, yang keluar duit ya tetap owner. Iya. Nggak tahu liga ngasih apa enggak ya. Ya. Gue nggak tahu. Gue nggak nanya. Nonton. Kalau peserta kan dapat subsidi memang. Kalau hadiah aku kurang tahu boy. Aku- Apalagi yang sekarang ini terbaru. Dulu itu Belum gini. tahu. Ada subsidi. Subsidi itu sebenarnya mirip-mirip. Dibagiin sama. Ya. Kalau Duitnya. subsidi ya benar. Ya, Kalau lalu hadiahnya kemudian kalau gue rasa masih sampai sekarang itu sistemnya Share. adalah pembagian keuntungan. Bagian keuntungan khususnya di Oh, tiket ya. ini. Jadi Ya, tiket berapa nanti di presentasinya ya. presentasi. Yang juara berapa, nomor 2 berapa, Ya, nomor 3. Oh, sampai sekarang ya? Kayaknya masih ada ya. Kalau juara itu gimana? Nggak tahu gue. Besarannya tahu ya. berapa nggak tahu. Kalau gue pernah dulu dapat mobil. Itu MVP. Enggak, itu turnamen juara. Turnamen. turnamen ya. Kalau Turnamen. liga kita belum tahu ya sampai sekarang ya. Ya. Tapi Iya, sebenarnya betul. nggak penting hadiah itu. Iyalah, Nggak penting. proudnya. Proudnya, pride-nya Proud. tuh. Proudnya tuh. Pride. Proudnya itu loh, proud. Itu lebih Itu penting. yang gitu. penting Iya, ya. karena Udah cukup. lu duit berapa sih apalagi di kondisi basket kita saat sekarang yang punya basket orang-orang kaya semua. Alah.
Itu mah. Nah ya, sejauh ini yang kita tahu yang keluar adalah ownernya kalau Iya. juara. Setahu ini yang kita tahu. Iya. Gitu. Satu lagi. Hadiahnya PJ Ah, juara ke Amerika. Nah, Pemain-pemainnya. masa itu yang bayarin IBL? Enggak lah. Nggak mungkin kan. Iya. Lanjut. Last one. Last one. Nyambung ke dua lagi lah. Oh, Oke. Oke. Ini nyambung ke yang tadi owner-owner Dimas tadi ya. Oke. Apa benar profesional klub basketball, sepak bola, dan volleyball di Indonesia sampai sekarang ini belum ada yang mencatat keuntungan, Bang? Alias owner nombokin terus. Kayaknya sih bener itu. Mungkin benar, cuman kan kita tuh nggak punya catatan yang pasti berapa gitu ya. Betul. Cuman memang kondisi yang kita tahu, sebatas kita tahu memang masih pemilik yang masih banyak ngeluarin Iya. duit. Jadi kalau untung ya kita bisa lihat kasat mata lah untungnya dari mana. Iya, benar. Saat ini bubble misalnya Iya, itu nggak ada penonton, Iya. streaming juga nggak bisa diduitin, yang penontonnya cuma rata-rata misalnya 50.000 penonton per game, duitinnya bagaimana gitu kan ya. Terus ya kita bisa lihatnya dari luar akhirnya oh ini pemiliknya siapa, berarti ya mungkin dari sana kurang lebih. Gitu. Jadi Tapi yang olahraga lain gue nggak tahu ya kayak ya, sepak bola, nggak tahu tuh. pro liga atau gue nggak tahu. Kalau Iya, betul. basket Indonesia itu semua rata-rata pemilik klub liga profesional adalah orang yang gila basket kalau dibilang orang kan. Iya. Jadi sejauh ini memang nggak mikirin keuntungan mereka. Belum ya. Mereka lebih mikirin dari sisi cintanya dengan bola basket. Itu juga keren sebetulnya. Iya itu udah salut lah kalau Iya. buat mereka itu sampai sekarang loh bertahan Iya. gitu loh. Karena yang gue rasa yang punya klub pro dari dulu sampai sekarang ya masih itu aja orangnya. Iya. Iya. Next. Terakhir, Ya, Terakhir. last one. siapa pemain yang disebut Kak Dimas bayarnya mahal? Sama Mas. Coba lu lihat keberapa lah lu pernah ngomong tuh di Oh man. di episode itu. Namanya pernah kita sebut berarti ya. Ya Iya, itu iya. ya. Oke. Dia Kata kuncinya adalah namanya pernah disebut. di episode itu dia ada ngomong lah waktu itu. Idan ada ngomong ke gua waktu itu pas nanya itu. Nah, itulah mungkin orangnya. Ya. Katanya ada beberapa tuh. Iya. Jadi semuanya masih aktif atau udah Ada yang aktif, ada yang pensiun. Ada yang aktif, ada yang Ya. pensiun. Kepo ya. Kepo Udah lu latihan aja, udah nggak usah Latihan mikirin aja. itu. Iya, kata Mas Antun tuh skill dulu ya nggak Mas? Skill dulu lah. Dalam hal ini gue setuju tuh skill dulu kalau iya, dalam hal ini. akhirnya Iya. duit datang gitu loh. Oke, terima kasih semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya keren-keren. Keren-keren. Terima kasih jawabannya teman-teman. Santun, Yes. Dimas. Yes. Ada mau ditambahin nggak, Ton? Nggak ada boy. Di episode berikutnya aja. Oh, siap. Tapi itu seperti gue bilang ya, kirim pertanyaan-pertanyaan Ya, yang boleh. yang membuat kalian penasaran. Bila perlu nih, kalau kita lihat nih Ton ya, wah pertanyaannya keren nih. Kita nggak tahu jawabannya, kita cari tahu dulu. Betul. Kalau misalnya pertanyaannya keren gitu, kita cari, Iya. ini pertanyaannya keren nih, tapi kita nggak tahu gitu. Mm-mm. Misalnya nih, apakah kita akan mendatangkan naturalisasi Misalnya pemain nanya NBA gini. misalnya? Misalnya nanya, apakah Santun itu bisa ngedang? Dulu pernah ngedang. Nah itu udah dijawab sekarang. Iya. Apa tuh penasaran toh? Oh, iya. Kalau cuma ngedang aja dulu udah tahun 90-an aku ngedang. Ya itu dia bilang ngedang ya. Masalah Tapi ringnya nggak tahu dipendek, ringnya di mana. ringnya diturunin, bolanya lebih kecil, nggak tahu kita. Nggak tahu kita. Pakai tangga macam-macam. Ya, Mas, itu Mas. Subscribe, like, share videonya dan nyalakan lonceng kalian agar tahu ada video baru dari kita setiap Jumat jam 4 sore. Gua Dimas Muari. Rasidan main basket. Santun Frederick. Sampai jumpa semuanya.